Kuatkan taji pasukan serbu pantai. Ya, Marinir Indonesia sebagai salah satu unsur sistem senjata armada terpadu atau SSAT TNI Angkatan Laut diprediksi akan memperoleh 50-70 unit rampur amfibi AAV-7A1 buatan Amerika Serikat. Perolehan ini sebagai pengganti tersendatnya pengadaan tank tempur amfibi dari Rusia karena sanksi CAATSA dari Amerika Serikat. Sebelumnya dengan MOU tahun 2019, Kementerian Pertahanan memesan 22 tank amfibi, bahkan 3F dan 21 unit rampur amfibi BT-3F buatan Rusia. Bahkan ada rencana penambahan puluhan rampur BT-3F sesuai dengan anggaran yang tersedia. Namun, proses selanjutnya untuk menuju kontak efektif dan pembayaran uang muka tersendat jalan di tempat. Ya, seperti kita ketahui, kekuatan pasukan Marinir Indonesia yang dikembangkan menjadi 3 divisi atau Pasmar JSS Jakarta, Surabaya, Sorong sangat memerlukan tambahan aset alutsista mobile sebagai syarat utama gempuran pasukan serbu pantai. Selama 60 tahun terakhir ini, aset alutsista marinir didominasi buatan Eropa Timur seperti tank amfibi PT-76, BTR-50, MLRSRM Guard, Vampire, BTR-80A, BMP-3F, hanya rampur amfibi AMX-10 dan meriam artileri LG-1 yang buatan Prancis. Bahkan rampur AMX-10 jarang digunakan dalam latihan tempur marinir. Khusus untuk PT-76 dan BTR-50 yang jumlahnya ratusan unit, usia pakai atau umur teknis sudah lebih setengah abad dengan teknologi analog manual. Jelas kemampuan tempurnya kalah kelas, kalah akurat. Sementara 12 Panzer amfibi BTR-80A sudah bertahun-tahun berada di perbatasan Lebanon Israel menemani pasukan perdamaian Indonesia di Unifil. Sudah seperti Bang Toyib nggak pernah pulang. Nah, sebagai pasukan striking force dan masuk satuan PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat, Marinir seharusnya mendapat prioritas percepatan pemenuhan kebutuhan alutsista serbu. Pengembangan struktur organisasi Marinir dengan membangun besarkan infrastruktur tempur pada akhirnya bermuara pada ketersediaan alutsista yang bermadai, bukan sekedar tampilan gedung markas atau penambahan prajurit. Sebaran alokasi alutsista pada akhirnya juga bertemu pada situasi dan kondisi ketersediaan kuantitas dan kualitas alutsista. Belum mencukupi kalau tidak ingin disebut sebagai kurang dan ketinggalan teknologi. 2/3 alutsista marinir adalah alutsista jadul. Hanya tank amfibi BMP-3F, MLRSRM Grad atau Vampire dan rampur LVTP yang relatif masih baru. Jelas tidak cukup untuk kekuatan 3 Pasmar. Rampur LVTP Marinir adalah hibah dari Korea Selatan sebanyak 15 unit. TNI Angkatan Laut punya belasan kapal perang jenis LSD atau Landing Ship Tank dan 6 kapal perang LPD atau Landing Platform Dock. Seluruh LPD relatif masih berusia muda, produksi PT PAL Surabaya. Untuk LST sebagian sudah diperbarui dengan hadirnya LST Bintuni Class produksi galangan kapal swasta dalam negeri. Dan tercatat ada 9 unit LST yang sudah selesai dibangun hasil karya beberapa galangan kapal swasta dalam negeri. Masih ada yang harus dibangun untuk mencapai target 14 unit tahun 2024. Kapal perang LST dan LPD sangat berkaitan erat dengan mobilitas lintas laut militer pasukan marinir dan bagian dari SSAT Angkatan Laut Indonesia. Pergerakan antar pulau pasukan marinir dan alutsistanya pasti menggunakan kapal perang jenis LST dan LPD. Infrastruktur untuk armada angkut lintas laut militer juga sudah memadai dan baru. Yang belum adalah pemenuhan ketersediaan tank dan rampur amfibi, roket multilaras UAV, meriam artileri, peluru kendali jarak pendek, dan helikopter tempur untuk pasukan serbu pantai. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan alutsista marinir, menurut pandangan kita, penggunaan tank bot antasena buatan galangan kapal swasta nasional di Banyuwangi bisa menjadi pertimbangan. Tank bot antasena dan rampur AAV-7A1 diniscayakan bisa menjadi kombinasi striker amfibi yang saling melapisi dalam operasi serbu pantai. Antasena mengawal pendaratan rampur AAV-7A1 dengan perlindungan tembakan dan rudal, mempunyai kecepatan jauh lebih baik dari tank amfibi BMP-3F. Skenario operasi militer menyerbu dari laut biasanya didahului dengan penerjunan pasukan intai amfibi atau mengirimkan pesawat intai nirawan.
Kemudian dengan roadmap intelijen yang diperoleh, sejumlah jet tempur TNI Angkatan Udara melakukan pengeboman di beberapa titik pantai ditambah dengan gempuran tembakan dari beberapa KRI yang mengawal operasi amfibi. Kemudian LST dan LPD mengeluarkan tank amfibi BMP-3F, BTR-50 dan LVTP untuk berenang menuju titik tumpu pendaratan. Di sini titik kritisnya. Maka peran tembok Antasena yang lincah dan cepat mengawal pendaratan pasukan marinir menuju titik tumpu di pantai menjadi penting untuk berhasilnya pendaratan. Tank bot Antasena bisa membuat puluhan pasukan diantar sampai bibir pantai. Pasukan marinir yang mengawal pulau-pulau terluar di perbatasan negeri, termasuk Natuna, tentu memerlukan alat bantu intai pesawat nirawak atau UAV. Peran UAV sangat membantu mengurangi mobilitas patroli pantai dan laut lepas pantai. Peran UAV dalam manajemen pertempuran dan atau pertahanan terintegrasi untuk saat ini dan seterusnya akan sangat dominan. Masa depan network-centric warfare sangat dipengaruhi oleh UAV dan satelit militer. Marinir tentu menjadi bagian dari SSAT dan interoperability antar satuan tempur. Pemenuhan kebutuhan alutsista untuk marinir yang berorientasi network teknologi digital seperti tank bot Antasena, rampur AAV-7A1, MLRS, short range missile, helikopter dan UAV diharapkan bisa segera direalisasikan. Karena itu, ayo dong dipercepat, negara kita negara kepulauan. Penguatan taji pasukan serbu pantai adalah prioritas.